Semuanya, di video ini saya akan sharing tentang cara agar kontak tidak disadap pinjol ilegal. Tujuannya agar kalian tidak terjebak dengan aplikasi pinjol ilegal. Saya jamin dengan mengikuti video cara agar kontak tidak disadap pinjol ilegal bisa bermanfaat dan membuat kalian semakin pintar dalam menghadapi pinjol ilegal yang sangat meresahkan ini. Cara agar kontak tidak disadap pinjol ilegal. Teman-teman semuanya, ketika Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi, sepertinya pinjol akan menjadi jalan keluar yang sangat menarik. Terlebih prosesnya yang cepat dan syaratnya yang sangat mudah. Kebutuhan yang mendesak menjadikan pinjol ilegal maupun legal tampak menggiurkan. Sebab proses yang cepat, namun jika Anda mengalami kesulitan keuangan sehingga harus menunggak membayar angsuran, maka Anda harus bersiap untuk menghadapi debt collector. Apabila Anda menunggak terlalu lama, debt collector tidak segan untuk menghubungi data kontak di HP Anda. Tentu ini berbahaya dan membuat saudara atau rekan Anda menjadi tidak nyaman karena privasinya terganggu. Nah, bagaimana mengamankan data kontak di HP jika terjadi masalah? Lalu bagaimana cara agar kontak tidak disadap pinjol? Berikut cara yang dapat Anda lakukan agar data kontak di HP Anda tidak disadap. Yang pertama, jangan berikan akses ke aplikasi. Hal yang pertama perlu kita lakukan yaitu menghindari memberikan izin akses ke aplikasi pinjaman online yang Anda install. Ketika Anda menginstal aplikasi pinjaman online, hindari mengklik tombol permission yang artinya memberikan izin akses untuk masuk ke handphone Anda. Kemudian Anda bisa langsung lanjut ke step berikutnya. Data yang dapat diakses oleh pihak pinjol ketika kita memberikan izin akses antara lain data kontak, email, bahkan lokasi Anda. Pastikan Anda tidak memberikan izin akses data ke handphone Anda. Apabila Anda mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan pembayaran angsuran menunggak, Anda perlu bersiap untuk menghadapi debt collector yang nagih terlebih jika tunggakan sampai berbulan-bulan. Debt collector tidak segan untuk menghubungi data kontak di HP Anda yang datanya itu diambil saat Anda menginstal aplikasi dan memberikan akses izin akses. Jika Anda terlanjur memberikan izin akses, maka Anda dapat mengatur ulang perizinan di HP Anda. Anda dapat membuka setting pada handphone Anda, kemudian pilih aplikasi pinjaman online yang sudah terinstall. Pada opsi perizinan terdapat beberapa daftar seperti kamera, kontak, dan lokasi. Kemudian menonaktifkan perizinan tersebut. Karena sebelumnya Anda sudah memberikan izin akses data yang sudah disimpan di server pinjol masih tetap ada. Pengaturan ulang di HP Anda bertujuan agar tidak ada kontak baru yang disadap kembali. Yang kedua, pastikan bukan pinjol ilegal. Kegiatan penawaran jasa saat ini bisa dilakukan secara online. Salah satunya yaitu bisnis pinjaman online. Namun, perlu Anda waspadai, tidak semua perusahaan pinjaman online
mempunyai izin resmi. Artinya, dalam prosesnya berpotensi lolos dari pengawasan OJK. Oleh karena itu, Satgas Waspada Investasi atau SWI berpesan agar masyarakat berhati-hati dan waspada mengenai penawaran pinjaman online. Biasanya pinjol ilegal memberikan bunga yang besar dibandingkan pinjol legal atau resmi. Kewaspadaan yang Anda perlu lakukan yaitu memastikan pinjol yang akan Anda pilih tidak ilegal. Untuk memastikan pinjaman online yang Anda pilih ilegal atau tidak, Anda dapat memeriksanya di OJK. Ada 3 cara yang dapat Anda gunakan, diantaranya website resmi OJK. Anda dapat membuka halaman OJK di http://www.ojk.go.id. Kemudian pilih menu IKNB dan pilih fintech di kanan bawah. Atau yang kedua, WhatsApp resmi OJK. Selain website, Anda juga dapat memeriksa melalui WhatsApp OJK dengan nomor 081 157 157 157. Anda dapat mengirim pesan dengan mengirim nama pinjaman online yang ingin Anda cari. Yang ketiga, telepon 157 atau email. Pengecekan juga bisa dilakukan melalui surat elektronik atau email dengan alamat email waspadainvestasi@ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Yang ketiga, cermati syarat dan ketentuan. Sebelum Anda mengambil keputusan pinjaman online, cermati syarat dan ketentuannya terlebih dahulu. Anda perlu membaca dan memahami persyaratan dan ketentuan yang diajukan dengan teliti. Anda tentu tergiur dengan persyaratan yang mudah, tetapi Anda perlu memahami ketentuan yang diajukan oleh pihak pinjaman online. Jika ada ketentuan yang tidak lumrah atau berlebihan, ada baiknya Anda mengurungkan niat untuk mengambil pinjaman online tersebut. Yang keempat, download aplikasi pinjol dari tempat resmi. Agar data di handphone Anda tidak disadap, unduh aplikasi pinjaman online dari sumber resmi. Hindari menginstal aplikasi pinjaman online dari sumber tidak terpercaya. Setidaknya Anda mendownload aplikasi pinjaman online dari Play Store atau aplikasi store yang terjaga keamanannya. Anda tentu harus cermat dalam memilih pinjaman online. Kelima, bedakan pinjol resmi dan tidak resmi. Pinjol legal atau resmi terdaftar di OJK dan dalam pengawasan lembaga OJK, sehingga perlindungan konsumen sangat diperhatikan. Mereka memberikan informasi mengenai bunga dan denda sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pinjaman online legal memiliki alamat kantor yang jelas di survei OJK dan dapat mudah ditemukan melalui penelusuran di Google. Berbanding terbalik dari pinjol ilegal yang tidak memiliki regulator yang khusus bertugas mengawasi mereka. Mereka memberikan bunga yang besar serta tidak transparan. Lokasi pinjol ilegal tidak jelas dan sangat tertutup. Yang keenam, pastikan eksistensi fintech tersebut. Keberlangsungan fintech juga
menjadi pertimbangan Anda untuk memilih pinjol sebagai langkah awal jika sesuatu hal buruk terjadi seperti defisit dana atau salah kelola. Anda harus teliti dalam memilih fintech pinjaman online. Anda dapat memperbanyak membaca review atau ulasan dari nasabah lain. Selain itu, Anda bisa menambah informasi resmi melalui situs fintech pinjaman online. Biasanya mereka menjelaskan secara detail baik visi, misi, pengelolaan, dan kondisi keuangan. 7. Ganti kartu SIM. Cara ini paling cocok dan praktis jika handphone Anda memiliki fasilitas 2 SIM. Maka Anda dapat mengganti nomor lama ke nomor baru. Media chatting, misal WhatsApp. Sebab pinjol akan selalu mengawasi apakah nomor handphone yang terdaftar masih aktif atau tidak. Terdapat beberapa aplikasi yang memfasilitasi handphone Anda memiliki 2 aplikasi WhatsApp sekaligus. Ini akan membuat pinjol tidak curiga dengan Anda karena nomor yang terdaftar masih terlihat aktif. Anda dapat mengamankan kontak Anda ke nomor yang baru dengan membersihkan nomor yang tersimpan yang digunakan untuk proses peminjaman online. Selain itu, Anda perlu memperhatikan jangan menggunakan KTP Anda untuk registrasi ke nomor yang baru. Untuk menghindari kecurigaan pinjol, jika Anda memiliki 2 kartu SIM, pinjol dapat mengetahui dari KTP yang terdaftar dalam kartu SIM. Cara agar kontak tidak disadap pinjaman online tidak membantu Anda untuk kabur dari tanggung jawab. Tentu Anda tetap bertanggung jawab karena Anda mengajukan pinjaman online. Tujuannya adalah menghindar dari tindakan teror yang dilakukan debt collector. Terlebih jika sampai menghubungi saudara atau rekan di kontak Anda. Anda dapat mengakses informasi tentang tips-tips keuangan, gaya hidup, produk keuangan, hingga alternatif investasi. Awali kebebasan finansial dengan memperkaya literasi keuangan. Oke, sekian dulu guys. Semoga dengan menonton video cara agar kontak tidak disadap pinjol ilegal, agar bisa bermanfaat dan membantu banyak orang dalam mengatasi atau mencegah pinjol ilegal, melakukan teror atau intimidasi terhadap kalian yang sudah terlanjur pinjam di aplikasi pinjol. Apabila kalian ingin merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.